Ya, kembali lagi dengan Hamka Abdullah Hakim Channel. Kali ini kita akan eksplorasi Curug Dengdeng ya. Berikut dengan nanti akan saya kolaborasi dengan Chef Trisna atau rekan saya dari Parigi. Dan nanti kita akan ketemu di lokasi dan terus pantau channel yang akan kita bahas terkait dengan explore Curug Dengdeng. Ya, udah di lokasi ya. Sekarang tinggal kita menuju ke lokasi Curug. Dan tadi yang sudah saya bilang, saya udah janjian sama rekan saya yang dari Desa Sukabakti atau dari Parigi, dan kebetulan udah di lokasi. Lihat dulu. Udah. Oke, jadi di sini juga. Di sini juga ada Yogi. Channelnya itu Yogi Nonggi. Yogi Nugraha di bawah ya, oke? Nah, itu kan udah sederet teman-teman yang mau meluncur ke Curug ya. Kenalin, Hai. kenalin nih dari dari Desa Parigi atau Sukabakti ya. Sukabakti secara tercatat. Nanti kita meluncur ke Curug dan mudah-mudahan eksplor kali ini lebih menarik karena udah kolaborasi nih. Ya langsung didatangkan dari Sukabakti. Ya, Terima kasih. siap. Oke, subscribe. Siap. Ya, tadi kan udah ketemu nih sama teman saya yang dari Sukabakti, Chef Trisna namanya. Nanti bisa dicari di channelnya ya. Langsung, pokoknya sama dia juga explore tentang pelosok negeri. Jadi nanti bisa pada saat di lokasi kita akan kenalan langsung sama Chef Trisna. Dan saya sedikit menjelaskan tentang lokasi yang nanti akan dituju. Kurang lebih 500 meter dari tadi kita parkir kendaraan. Jadi dari sana kurang lebih 500 meteran menuju lokasi. Dan treknya lumayan, tinggal nanti kita menyiapkan perlengkapan yang memadai. Dan sedikit saya bongkar tas saya. Yang perlu disiapkan kalau saya sendiri lebih ke minuman. Minuman ini sangat penting, takutnya nanti kita di perjalanan dehidrasi ataupun kelelahan. Kemudian jangan lupa, sorry mereknya agak ditutup. Ini untuk apa ya? Untuk jaga-jaga aja ya, untuk jaga-jaga. Siapa tahu nanti takutnya wajahnya jadi ada flek-flek hitam atau bagaimana, nanti bisa diatur lagi. Selain itu, kalau saya sendiri karena memang dulu pernah ada pengalaman kalau berkegiatan itu, kalau memang kita nggak makan itu ada antisipasi buah yang ini. Buah pisang ini cocok buat kalian yang nanti explore ataupun yang mau berkunjung ke tempat yang agak jauh dan pelosok. Kalau makan emang ribet di jalan, bisa diantisipasi oleh pisang ini. Lanjut. Tampak di depan udah teman-teman ya, udah di perjalanan. Terlihat kiri kanan ini perkebunan warga yang memang udah subur karena mengingat udah musim ini, udah musim hujan lagi kalau di Wangunjaya, atau mungkin lebih luasnya lagi di Naringgo. Sebetulnya dari lokasi tadi pada saat kita parkir bisa ngambil ya ke sini. Ambil kan soalnya treknya udah kalau segini buat yang off-road nggak seberapa, jadi bisa terjangkau. Oke. Lumayan melelahkan, baru kurang lebih 250 meter. Tapi karena sekitar lingkungan cukup asri, jadi rasa hilang. Rasa capek itu jadi hilang. Mantap. Nah, kita cidukin ya. Ini belakang layar nih. Kameramen gue turun. Ayo. Panji petua. Ya. Ini udah sekitar 100 meter lagi ke lokasi, dan sekitar lingkungan sini biasanya bisa digunakan buat parkir karena ada tadi huma ya, ada huma sekitaran sini atau kebun yang memang digarap. Jadi direkomendasikan buat parkir agak dekat sama perumahan ataupun rumah-rumah warga gitu, biar nanti keamanan terjamin. Tapi secara keseluruhan kalau untuk explore Curug Dengdeng saya kira cocok buat teman-teman yang hobinya rebahan, jadi nanti bisa agak kuat ya otot-ototnya, dan direkomendasikan buat teman-teman yang yang suka explore, terutama yang di daerah Naringgo, bisa dicoba Curug Dengdeng salah satu. Trek
lumayan menantang, dan selanjutnya juga sama paling sedikit ditolong sama ini nih, sama adanya bambu. Memang inisiatif warga, tapi secara keseluruhan mungkin belum berkembang terkait keamanan, soalnya nanti kan takutnya ini jadi viral ya, jadi harus lebih dikedepankan keamanan. Lumayan sedikit melelahkan. Gimana Rip, perjalanan? Capek? Dan karena sekarang udah ada bambu, kalau dulu belum ada bambu ini, jadi agak serem juga kalau misalnya harus melintasi yang trek bagian sini. Jadi kita dari atas turun terus. Jadi nurugtug ya Rip ya. Bahasa Sundanya nurugtug. Jadi kalau misalnya tidak ada pegangan ya nurugtugnya di pohon, pegang di pohon. Jadi itu keamanan yang jauh di bawah standar. Tapi nggak apa-apa, keseluruhan perjalanan ini lumayan seru. Lanjut. Ya, tadi agak curam dan sekarang masuk ke trek yang lumayan licin. Karena ada, kalau orang sini bilang cai liang ya, air yang berasal dari dari dalam tanah sehingga muncul ke permukaan, sehingga membuat tanah ataupun batu sekitaran sini menjadi basah dan becek. Jadi jangan abal-abal kalau misal milih sandal nantinya kalau misal mau masuk ke trek seperti ini. Jadi harus disiapkan sandal yang lumayan. Kita lihat sedikit kisaran sini, jalannya yang berair ya, jalan berair. Jadi biasanya kalau misalkan daerah sini, warga kalau misalkan ada air yang muncul dari permukaan tanah suka dibuat dibuat sumur. Jadi dioptimalkan, dibuat sumur, kemudian nanti airnya ditarik lagi ke rumah-rumah warga di sekitar sini. Kita sedikit nanti akan lihat. Jadi ternyata di sekitaran sini warga juga mengoptimalkan buah ataupun pohon aren. Jadi pohon aren ini menjadi penghasil utama ataupun bahan dasar utama nanti, karena pohon aren akan menghasilkan semacam saripati dari pohon aren itu tersendiri dan dibuat menjadi gula merah ya. Jadi ternyata banyak tumbuh pohon aren di sekitaran sini dan bisa dilihat di sana salah satunya. Maaf. Cadas guys. Aish, pada naik. Orang mana Kang? Ya, saya emang asli sini. Oh, ya. Kalem Kang, kalem. Maaf, sorry. Namanya siapa dulu? Namanya? Bubu. Bubu Baba. Bubu. Yuk, lanjut Ini atau? kampung apa? Bubu. Oh, Bubu. Ada suku asli sini guys. Ya, karena sebentar lagi udah sampai ke lokasi. Tadi saya bilang kurang lebih dari tempat parkir tadi kisaran 500 meter. Dan sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi, ke Curug Dengdeng ini. Dan betul PR-nya bagi kita semua, bagi kita semua, ternyata yang jadi PR adalah lingkungan menuju lokasi ini perlu diperbaiki ataupun treknya perlu diperbaiki, dan biar nanti warga ataupun para turis yang dari tempat yang jauh bisa sampai ke lokasi. Ya, selain Curug Dengdeng, ternyata di sekitaran sini juga ada memang yang perlu dioptimalkan. Curug yang satu lagi dan belum tereksplor kayaknya, yaitu Curug Cicadas. Bisa dilihat di atas. Nah, ini walaupun agak kecil, tapi saya kira kalau dikelola dengan baik bisa menjadi wisata ataupun salah satu wahana yang bisa menjanjikan. Dan mungkin pemeran utamanya kembali lagi ke video ini bahwa kita sedang eksplor Curug Dengdeng. Ya, secara keseluruhan nanti belum kita expose ya untuk Curug Dengdeng biar lebih menarik lagi. Tadi baru kita lihat, boleh kita agak bergerak sedikit ke sini. Dan
Selain yang Curug Dengdeng yang akan kita explore, mungkin ini agak sedikit sampingan aja, ada Curug Cicadas namanya. Ini masih menjadi salah satu curug yang berada di Kampung Cicadas. Karena sebetulnya Curug Dengdeng itu lokasinya berada di Kampung Cicadas, tapi yang lebih terkenalnya karena mungkin lebih menarik dan sudah tereksplor oleh warga sekitar, jadi yang boomingnya adalah Curug Dengdeng. Tapi perlu kita jadwalkan nanti ke depannya untuk mengeksplor Curug Cicadas. Nah ini lumayan bagus. Dan ini terbentuk secara alami. Curug-curugnya terbentuk secara alami. Nah itu ada penduduk sekitar ya. Ada penduduk sekitar. Mungkin mereka tumbuh dan besar di sini. Sampai sedikit saya terjemahkan mengenai istilah curug. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu curug itu, ntar saya cari dulu. Saya dapat. Dan istilah curug Air terjun. air terjun dari Ahmad Ramdhani ya, hasil googling. Guys, ada cewek di curug, lihat. Bentar, gue deketin. Iya anjing. Kan bidadari guys. Bidadari ya teman. Coba minum dulu. Airnya rasa air. Oke, kita akan coba tanya kesan-pesan selama di perjalanan dan kesan-pesan selama nanti melihat lokasi di Curug Dengdeng. Karena mengingat Yogi mungkin baru pertama kali ke lokasi ini dan perlu kita ketahui bagaimana kesan-pesan selama di perjalanan dulu yang pertama. Oke, langsung gimana Ki selama perjalanan tadi? Ya saya baru pertama kali ya kesini ke kayaknya dan jalannya juga ternyata cukup lumayan licin banget Ya. dan takut ada macet. Aduh, Ada macet? takut banget sama macet. Tapi walaupun perjalanannya yang sekian melelahkan ya dan becek-becek karena juga sampai kotor, tapi alhamdulillah terbayar. Oke, itu terbayarkan dengan di lokasi ya. Ya. Dan pesannya juga buat yang mau trip ke sini atau main ke sini harus tetap jaga keamanan ya. Benar-benar. Harus pakai sepatu, takutnya banyak duri karena Ya. nggak tahu ada duri atau apa. Betul. Harus pakai sepatu atau sendal ya, nggak boleh nyeker kalau bahasa Banyak kan? Benar-benar. Ya itu kesan selama di perjalanan ya. Jadi betul kata Yogi tadi yang perlu diperhatikan adalah alas kaki. Selain itu ya persiapan fisik sih sebetulnya. Langsung aja Ki, bagaimana di lokasi terkait keindahan Curug Dengdeng ini menurut Yogi? menurut saya cukup indah juga karena jarang ya tebing Ya. yang seperti ini gini. Cuman kurang indahnya airnya gak jernih jadi gak bisa berenang. Oh iya benar-benar. Tadinya mau berenang ya, Ya rencananya. mau tadinya. Kalau di rating dari 1 sampai 10, Curug Dengdeng angka berapa? Curug ini paling angka 3. Angka 3. 1 sampai 10 baru 3. Ya. Jadi buat peningkatan ke depannya di lokasi Curug Dengdeng mungkin lebih ke keseluruhan indah tapi beberapa titik masih membahayakan. Jadi perlu kita
perbaiki ke depannya. Terima kasih. Biar lebih lengkap, kalau misalkan kita berkunjung ke salah satu lokasi, lengkap rasanya kalau misalkan ada kesan-kesan dari yang baru eksplor ke sini. Dan di sini saya akan coba tanya-tanya ke Trisna bagaimana kesan-kesan selama di perjalanan dulu minimal. Bagaimana Tris tadi di lokasi? Ya, kesan di perjalanan karena awalnya kita jalannya itu udah akan ada suram. Dan ternyata di sini jalannya didominasi dengan cadas. Gokil licin banget pokoknya. Tapi terus sih tadi lelah di perjalanan habis sudah karena pemandangan yang cukup keren banget. Pokoknya Curug Dengdeng wajib kalian kunjungi jika memang ada waktu ke sini. Nah, itu kan selama di perjalanan ya. Kesan-kesan selama di lokasi, melihat lokasi di sini bagaimana? Keindahan atau mungkin sisi lain dari Curug Dengdeng? Menurut kita gini. Kalau menurut saya sih Curug Dengdeng ini bisa dibilang memiliki potensi wisata ya, yang bisa dibilang cukup menarik dan berpotensi besar sekali gitu ya buat pendapatan dan penghasilan warga di sini, apalagi dibarengi dengan perhatian dari pemerintah yang bagus gitu ya. Saya lihat jauh ini juga mungkin pemerintah Cianjur sudah membenahi gitu lah dengan misalnya juga wisata yang langsung. Dan saya yakin juga ini sebentar lagi bakal menjadi tempat wisata unggulan di Cianjur Selatan gitu lah. Mudah-mudahan Ya. Jadi salah satu masukan buat pemerintah setempat terkait bagaimana peningkatan kualitas dari Curug Dengdeng. Minimal sajian daripada treknya atau minimal di lokasi kita lebih aman lagi gitu kan. Ya, itu aja mungkin dari pesan-pesan dari Trisna, saya kira udah cukup. Terima kasih. Ya, jadi secara keseluruhan ekspor kali ini cukup memuaskan. Cuman PR bagi kedepannya adalah trek yang harus diperbaiki. Selain itu ada juga ternyata curug lain yang perlu dieksplor dan itu masih belum diperhatikan oleh pemerintah setempat ataupun mungkin hal lain ataupun pihak lain yang lebih berkaitan dengan pariwisata. Jadi ada curug lain yang belum tereksplor. Tadi saya sedikit selentingan dari warga bahwa curug tersebut namanya adalah Curug Cicadas. Curug Cicadas ini sebenarnya sekitar beberapa bulan ke belakang belum begitu terlihat, tapi karena cuaca yang sudah mulai hujan sehingga mulai bermunculan curug-curug baru yang saya kira itu juga cukup indah. Dan ujungnya adalah goalnya ada di Curug Dengdeng, di mana Curug Dengdeng ini adalah salah satu curug yang memang sudah familiar namanya sekitar daerah Narigo mungkin ataupun khususnya Wangunjaya sudah terkenal dengan yang namanya Curug Dengdeng. Jadi perlu adanya pemugaran ataupun mungkin pengalokasian dana untuk meningkatkan kondisi di sekitar lingkungan Curug Dengdeng. Dan ini merupakan potensi, lagi dilihat dari sisi positif, dilihat dari sisi baiknya, saya kira Curug Dengdeng kedepannya akan menjadi wahana wisata yang menjanjikan. Setelah tadi tiba di lokasi, kemudian kita sedikit foto-foto berikut menikmati suasana lingkungan, dan sekarang menuju jalan pulang. Yang perlu diperhatikan mungkin kesiapan dari fisik teman-teman. Tapi kalau mengingat fisik, sebetulnya treknya tidak terlalu parah karena mengingat jalannya yang kalau segitu saya kira lumayan menantang, tapi tidak terlalu berat bagi para pengekspor curug ataupun mungkin yang suka bepergian ke outdoor. Tadi ada ujangan dari warga sekitar bahwa kita harus pulang lagi di sekitar jam 12. Kita harus sudah kembali ke lokasi. Karena mengingat apa cuaca yang perlu juga diperhatikan. Selain surga yang disebut dengan Curug Dengdeng ini juga ada curug lain yang berada di sekitar sini, yaitu Curug Cicadas tadi yang di awal video sudah kita shoot. Jadi Curug Cicadas ini juga menjadi salah satu yang menjadi daya tarik selain Curug Dengdeng di belakang ini. Dan view dari sini cukup indah ya, bisa kita lihat. Dan kebetulan air yang turun dari curugnya tidak berwarna coklat. Biasanya kalau misalnya ada hujan terus-terusan itu suka berubah jadi warna coklat.
Tapi alhamdulillah karena pas mungkinnya rezeki dari rombongan kita nih explore, sehingga airnya juga cukup jernih. Jadi kegiatan tadi itu saya cuci muka yang katanya menurut warga sekitar kalau kita cuci muka di sini 7 kali berturut-turut itu bisa membuat kita jadi muda. Tapi jadi mudanya itu adalah perasaan kita ya. Kalau wajah ya gini-gini amat, terus-terusan kayak gini. Hanya perasaan yang lebih muda karena explore Curug Dengdeng. Ya, untuk explore Mangunjaya kali ini tepatnya di Curug Dengdeng, dan ternyata ada surga lain yang tersembunyi yaitu Curug Cicadas, dan perlu kita tingkatkan eksplorasi dari Curug Cicadas berikut dengan Curug Dengdeng. Dan banyak PR ternyata tadi di trek berikut dengan di lokasi yang perlu dibenahi. Saya kira secara keseluruhan Curug Dengdeng Mangunjaya bisa tereksplor dengan baik. Dan jangan lupa teman-teman saya yang ikut di eksplorasi kali ini perlu nanti jangan lupa di subscribe ya untuk channelnya. Dan secara keseluruhan Curug Dengdeng mantap!